Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid An-Nizam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepatutnya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat dan karunia yang besar dan sangat berharga untuk kebahagiaan kita di dunia ini maupun di akhirat nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan lanjutkan tadabbur surat Yunus mulai dari ayat 55 dan kita targetkan sampai dengan ayat 59. Dari ayat 55 sampai dengan ayat 59. Marilah kita baca terlebih dahulu bersama-sama surat Yunus dari ayat 55 sampai dengan ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin.
Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adhina lakum am 'ala Allahi taftarun. Sadaqallahul azim. Kembali ke ayat 55. Ala, ingatlah atau ketahuilah, inna sesungguhnya lillahi kepunyaan Allah, ma fis samawati apa yang di langit, wal ardi dan bumi. Ala, ketahuilah, inna sesungguhnya wa'dallahi janji Allah haqqun benar, walakinna akan tetapi aktsarahum kebanyakan mereka la ya'lamun mereka tidak mengetahui. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan dalam segala hal. Kekuasaan dalam mendatangkan nikmat, kekuasaan dalam mendatangkan azab juga. Ayat ini menjelaskan bahwa semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah. Maka selain menjelaskan tentang kekuasaan Allah, juga menjelaskan tentang semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Maka dua hal ini yang gak ada tandingannya. Orang-orang yang merasa memiliki dunia ini, gak ada yang memiliki seperti kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada di langit dan di bumi selain dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga diketahui semua hal yang dimiliki oleh Allah diketahui oleh Allah. Ini bedanya dengan kita. Kita merasa memiliki harta benda, memiliki barang-barang, tetapi kita tidak mengetahui keseluruhan barang yang kita miliki. Contoh sederhana, kita punya tanaman-tanaman di rumah kita, bunga-bunga. Tahukah kita jumlah daun yang ada dalam pot bunga milik kita itu? Kita tidak tahu. Dan berapa daun yang jatuh, kita juga nggak tahu. Tapi subhanallah, Allah kepemilikannya adalah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki seluruh yang ada di langit dan di bumi dan berkuasa untuk berbuat apa saja terhadap yang dimiliki tersebut. Sementara kita memiliki sesuatu dan kita tidak bisa atau tidak berkuasa sepenuhnya atas apa yang kita miliki tersebut. Jamaah sekalian,
dalam ayat ini selain Allah menjelaskan tentang kekuasaannya terhadap segala hal yang dimiliki, Allah juga menjadikan semua yang ada di langit dan di bumi ini untuk meyakinkan akan kebenaran firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an, kita mendapati kebenarannya di dalam alam semesta ini. Ini sekaligus untuk menjelaskan adanya akhirat, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhirat juga sudah Allah gambarkan melalui ciptaan-ciptaannya di alam semesta ini. Contoh, kita nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, Allah juga ingin menjelaskan kepada kita bahwa keterangan tentang kita dibangkitkan kembali di akhirat nanti bisa kita fahami. Kita semua pasti akan mati. Dan setelah kita mati, kita dikuburkan, ditanam di dalam tanah tumbuh-tumbuhan. Ketika dia berupa biji, kita melihatnya sebagai benda mati. Kemudian kita tanam di dalam tanah, beberapa saat kemudian dia tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan, menjadi tanaman. Hal yang seperti ini bisa kita fahami bahwa Allah kuasa menghidupkan dari yang mati, ya, kemudian menjadi benda hidup. Manusia ketika nanti meninggal, kemudian dia ditanam dalam tanah, Allah juga kuasa untuk menghidupkan kembali di akhirat nanti. Ala inna wa'dallahi haqqun, ketahuilah bahwa janji Allah itu benar. Allah menjanjikan kehidupan akhirat pasti benar. Allah menjanjikan hidup dalam kebahagiaan di surga nanti juga benar. Allah mengancam orang-orang yang ingkar dengan kehidupan yang sengsara di neraka juga benar. Dan kita bisa lihat apa yang Allah jelaskan tentang akhirat melalui penjelasan-penjelasan dari ciptaannya di alam semesta ini. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Karenanya sering menganggap bahwa terjadinya apa yang ada di alam semesta ini disebut sebagai hukum alam. Berhenti sampai di situ. Ketika melihat biji benih ditanam di dalam tanah, kemudian tumbuh menjadi tanaman, dianggapnya sebagai hukum alam. Itu sudah pasti begitu. Ternyata tidak seperti itu. Bahwa ada yang menghidupkan, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa kita lihat ada biji-bijian yang ditanam di dalam tanah. Ada yang tumbuh, tapi ada juga yang nggak tumbuh. Yang busuk kemudian tidak menjadi tanaman, ada. Setelah tumbuh, ada yang tumbuhnya bagus, ada yang tumbuhnya tidak bagus. Walaupun disirami dengan air yang sama, ditanam di tanah yang sama, tapi belum tentu tumbuh dengan sama. Dan itu perumpamaan orang-orang yang hidup di muka bumi ini, walau sama-sama disirami dengan ayat-ayat Allah, tapi manusia kemudian tidak sama.
Ada yang kemudian beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, tapi ada juga yang tetap mengingkari. Maka Allah menggambarkan tumbuh-tumbuhan yang subur itu adalah seperti halnya orang-orang yang beriman. Tanah yang tandus, yang tumbuh-tumbuhannya tidak tumbuh secara baik, bahkan ada yang tidak tumbuh, Allah menggambarkannya sebagai orang-orang yang ingkar. Walaupun disirami, tetap saja tidak subur. Itu semuanya adalah perumpamaan untuk menjelaskan tentang kebenaran firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat berikutnya kita lihat, huwa dia yuhyi, dia menghidupkan, wa yumitu, dan dia mematikan, wa ilaihi, dan kepadanya turja'un, kalian dikembalikan. Ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah kembali. Kekuasaan dalam menghidupkan dan mematikan. Tadi kita diberi penjelasan oleh Allah tentang kekuasaan dan kepemilikan seluruh alam semesta ini, dan dijelaskan semua itu adalah kekuasaan Allah, termasuk menghidupkan dan mematikan ini. Ada tumbuh-tumbuhan yang dihidupkan, ada tumbuh-tumbuhan yang dimatikan. Ada hewan yang dihidupkan, ada juga hewan yang dimatikan. Ada manusia yang dihidupkan, ada juga manusia yang dimatikan. Itu semua kekuasaan Allah. Manusia tidak kuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Bahkan terhadap dirinya sendiri juga tidak bisa menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menjelaskan hal ini kepada Raja Namrud, maka dia mengatakan, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Raja Namrud kemudian membunuh satu orang, dan dia katakan, saya matikan. Ketika yang satu dibiarkan hidup, dia katakan, tuh saya menghidupkan. Kelemahan akal seperti yang dimiliki oleh Raja Namrud ini dengan mudah dibantah oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau kamu menganggap membunuh adalah mematikan, membiarkan hidup adalah menghidupkan, maka sekarang coba terbitkan matahari dari arah barat. Maka bingung Raja Namrud, tidak kuasa. Nah, kita tidak bisa menghidupkan dan mematikan. Ada orang yang berusaha untuk bunuh diri, berkali-kali selamat terus. Gantung diri, begitu tali sudah mengikat lehernya, ada orang tiba-tiba datang menyelamatkannya, nggak jadi mati. Minum baygon, sudah berbusa mulutnya, langsung dibawa ke rumah sakit dan diobati, sembuh, nggak jadi mati lagi. Ada yang model-model begitu. Ini menunjukkan kita tidak kuasa atas kehidupan kita, dan kita juga tidak mampu untuk mengakhiri hidup kita, karena yang punya kuasa menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang nggak kalah pentingnya, ujung ayat ini Allah mengatakan, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian semua akan dikembalikan, kata Allah. Kita semua merujuknya kepada Allah, baik di dunia ini maupun di akhirat. Kalau di akhirat sudah nggak ada ya upaya untuk menolak ketetapan Allah, surga atau neraka. Pengadilan Allah nggak bisa dipengaruhi oleh apapun, oleh siapapun. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, tidak kuasa untuk menebus agar kita dihindarkan dari siksa Allah. Kita pernah punya teman sekuat apapun, teman jenderal,
ya, atau bahkan teman kita berjumlah 9 yang disebut dengan naga, ya, nggak akan bisa menolong kita. Bahkan hartanya 9 naga dikumpulkan untuk menebus azab Allah, tidak akan bisa. Itulah pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Semua kembali kepada Allah. Hari ini pun semestinya, ya, semestinya semua hal kita kembalikan kepada Allah. Tugas kita adalah berusaha, tugas kita adalah berbuat baik, tugas kita memastikan tidak berbuat zalim kepada siapapun, kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Dan semua kita serahkan kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah. Niat berbuat baiknya untuk Allah, niat berusahanya untuk Allah, dan niat untuk menghindarkan dari segala macam kezaliman juga untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhati-hati sekarang, ya, modernnya IT, ya, atau teknologi yang begitu modern, teknologi informasi ini bisa mempengaruhi kita dalam hal mencintai atau membenci. Dengan medsos kita digiring untuk membenci. Dengan medsos kita juga digiring untuk mencintai. Berhati-hati. Semua niatkan lillah, mencintai karena Allah. Kalaupun kita harus membenci, juga membenci karena Allah. Mencintai karena Allah adalah mencintai semua yang Allah perintahkan untuk kita cintai. Orang yang beriman kita cintai. Orang yang Islam juga kita cintai. Apalagi ulama harus kita cintai. Jangan sampai kita digiring untuk membenci orang-orang yang beriman dan kita mau mengikuti hal itu, lalu menggunakan medsos untuk menanamkan kebencian atau menanamkan mencintai, tapi mencintai kepada kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka kita waspada terhadap hal ini. Semua kita kembalikan kepada Allah. Insya Allah jalan kita akan lurus. Wa ilaihi turja'un. Ayat berikutnya 57. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad sungguh ja'atkum telah datang kepada kalian mau'izatun, nasihat, pelajaran, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa syifaun, dan penyembuh atau obat, lima fis sudur, terhadap apa yang ada di dalam hati, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmah, dan rahmat atau kasih sayang, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini menyeru semua manusia, baik yang sudah beriman atau yang masih ingkar kepada Allah. Allah menyeru an-nas, semua manusia. Apa seruan Allah? Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian. Ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan mau'izah di sini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an yang di dalamnya terhadap seluruh pelajaran-pelajaran. Pelajaran tentang akidah, pelajaran tentang ibadah, pelajaran tentang akhlak, tentang muamalah,
Pelajaran-pelajaran itu semua ada di dalam Al-Quran. Dan pelajaran itu adalah untuk mengarahkan hidup kita. Al-Quran ini juga menjadi syifa, menjadi obat. Lima fis sudur, apa yang ada di dalam hati. Subhanallah, ayat-ayat Al-Quran atau Al-Quran ini menjadi obat yang sangat mendasar. Obat hati. Dan hati bila berpenyakit ini berimplikasi kepada sakit fisik kita. Banyak orang yang misalnya hatinya sedang sakit. Hati yang sedang sakit, salah satunya adalah misalnya kebencian. Timbul kebencian dalam hatinya, maka dari kebencian ini akan timbul amarah-amarah. Amarah-amarah yang berulang-ulang ini akan berakibat kepada sakit darah tinggi. Jadi sakit fisik kita ini adalah dimulai dari hati kita. Oleh karenanya, obat yang paling mujarab dari segala penyakit, apalagi yang didasarkan pada sakit hati ini, adalah Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan memahami apa yang disampaikan oleh Al-Quran, ini akan menjadi syifa, menjadi obat. Kebahagiaan yang ditimbulkan dari mengikuti atau menjadikan Al-Quran ini sebagai hudan, sebagai petunjuk dalam hidup ini. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-38 Allah menjelaskan, qul nahbitu minha jami'a, kami katakan turunlah kalian semua dari surga. Siapa? Adam, Hawa, dan syaitan. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka jika nanti waktu di bumi kalian mendapatkan petunjuk dari Tuhan, faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka dia tidak ada rasa takut dan juga tidak ada rasa sedih. Orang yang tidak takut dan tidak sedih, maka dia tidak stres dalam hidupnya. Karena stres dalam hidup ini sebabnya adalah satu dari dua hal tersebut. Entah karena takut yang sangat berlebihan, atau yang karena sedih yang berlebihan juga. Maka orang yang tidak takut dan tidak sedih, hidupnya terjauh dari stres. Itu obat yang sangat mujarab, mengikuti petunjuk Allah atau Al-Quran ini. Secara otomatis kita memahami bahwa bila demikian, Quran ini adalah bagian dari rahmat Allah, kasih sayang Allah lil mu'minin. Bayangkan bila Allah tidak menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, kita akan meraba-raba dalam kehidupan ini. Kita akan tidak mendapat panduan dan bahkan membuat aturan-aturan sendiri. Aturan-aturan sendiri, satu sama lain saling membuat aturan sendiri, maka hidup kita tidak ubahnya seperti halnya binatang. Ya, seperti halnya binatang. Maka bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya melalui Al-Quran ini. Bapak dan Ibu, kiranya hanya sampai dengan ayat 57 saja. Ya, karena waktu sudah agak siang, ya. Maka kita cukupkan taklim kita sampai dengan ayat 57. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ayat 58 dan seterusnya. Untuk taklim kita pagi hari ini, marilah kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa sesudah tilawatul Quran. Allahumma arhamna bil Quran wa
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah